Pada video kali ini kita akan sama-sama praktek cara melakukan restore website dengan menggunakan plugin Updraft Plus. Nah, ini lanjutan dari video sebelumnya. Jika di video sebelumnya kita membahas terkait cara membackup website, nah pada kali ini kita akan belajar cara mengembalikan websitenya. Nah, teman-teman. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mempersiapkan dulu hasil backup-nya ya, teman-teman. Kebetulan di praktek sebelumnya kita menggunakan, backup di Google Drive. Nah, maka harus kita download terlebih dahulu. Nah, apa saja yang perlu kita download? Nah, yang pertama itu yang harus kita download itu adalah database ya, teman-teman, database. Kemudian yang harus kita download upload, tema, plugin ya, ini plugin karena filenya gede ya biasanya ataupun terpecah-pecah, makanya dia ada beberapa folder ya. Nah, ini yang 2 1. Nah, plugin, plugin 2, plugin 3. Nah, ini harus di-download semuanya ya. Nah, kemudian, untuk bagian WP Core ini opsional ya, karena ini adalah isi file yang ada di public HTML. Jika teman-teman mempunyai file penting di sana, teman-teman bisa, checklist juga ya, bisa di-download. Nah, kemudian di other ini adalah isi file ya, file lainnya, folder atau file lainnya yang ada di folder WP Content. Nah, setelah itu kita download ya, teman-teman, kita download, kita kumpulkan dulu. Kebetulan di sini saya sudah mendownloadnya ya. Nah, untuk melakukan restore ya, kita pastikan dulu nih website yang sekarang tuh sudah terinstall plugin Updraft Plus. Nah, ini teman-teman bebas ya, mau plugin yang versi berbayar ataupun gratis itu sama aja. Namun jika teman-teman kasusnya ingin ganti domain, misalkan Dami Prodi ingin ganti menjadi Prodi gitu ya misalkan. Nah, teman-teman harus menggunakan plugin Updraft yang versi berbayar. Nah, karena dia akan mengganti dari domain yang lama ke domain yang baru. Nah, semua postingan yang di dalamnya yang mengandung domain yang lama itu nanti akan otomatis ganti jadi domain yang baru ya. Biasanya ini penting banget buat teman-teman yang melakukan custom menu ya menggunakan URL. Nah, selanjutnya kita aktifkan dulu. Nah, setelah diaktifkan kita ke bagian setting lagi nih, sebelah atas kita ke bagian backup dan restore. Nah, kebetulan ini saya sudah login ya, sudah login. Nah, tapi kalau teman-teman tidak login, sebenarnya tidak perlu login karena kita sudah download ya di lewat Google Drive. Ini tinggal kita upload backup-nya saja di sini. Kita select, terus kita ke yang kita download tadi. Nah, kita ekstrak dulu ya, sebelum diupload tuh kita ekstrak dulu. Kita buka. Nah, ini kita checklist aja semua ya, kita pastikan semuanya ke-upload ya, teman-teman. Nah, kita open. Nah, ini akan proses upload data-datanya ya. Nah, ini pastikan database, upload, tema, plugins. Nah, ini lengkap semua ya. Keempat itu harus ada plugin, tema, upload, dan database. Nah, untuk bagian other ataupun WP Core itu opsional saja. Nah, kita cek nih tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 17 bulan 10, bulan Oktober. Nah, ini hasil backup-nya ya, teman-teman. Kalau teman-teman masih kosongan harusnya muncul nih baru 1 di sini barisannya ya. Nah, kita cek dulu websitenya teman-teman. Kita cek, kita refresh, websitenya masih amburadul ya, masih jelek ya. Soalnya buat tes tadi saya matikan dulu semua pluginnya dan saya hapus. Nah, ini kita langsung restore saja di sini. Nah, untuk nge-restore-nya sebenarnya teman-teman perlunya yang mana nih? Apakah perlunya pluginnya aja, temanya aja, ataupun perlu database-nya? Ini bebas teman-teman mau sesuaikan. Kebetulan ini kita kasusnya itu migrasi hosting, misalkan migrasi website ke hosting yang baru, setelah di-pointing misalkan ke hosting yang baru, kita melakukan restore ya. Nah, ini kita checklist saja ya. Nah, ini kita checklist saja file 3 yang penting ini ataupun 5 yang penting menurut teman-teman. Nah, ini database-nya kita bikin terakhir saja teman-teman. Bikin terakhir. Soalnya jika kita checklist sekarang,
kita bareng-bareng restore-nya, kadang websitenya ketika dibuka homepage-nya saja yang terbuka. Nah, homepage-nya saja terbuka, sedangkan halaman lainnya error 404. Nah, biasanya server baru, perlu menyesuaikan kondisi website yang baru dipindah. Nah, itu repot juga kalau harus login ke panel hosting dan melakukan reset HT akses itu cukup merepotkan ya, teman-teman. Nah, ini kita belakangan saja, kita next. Nah, ini dia, pengecekan, kalau sudah sukses dia akan lanjut, kalaupun misalkan ada folder yang kurang, nanti dia ada notifikasinya di sini. Contohnya yang tadi. Tadi ada beberapa folder plugin ya, plugin plugin 2, plugin 3. Nah, ini sudah aman, kita lanjut saja. Nah, sebelumnya saya sudah pernah coba, eee, melakukan restore ya. Nah, jika ada muncul notifikasi seperti ini, biasanya itu sudah pernah melakukan restore, namun kita akan melakukan restore yang kedua kalinya. Jadi, Updraft Plus ini adalah, mengganti folder yang ada dengan hasil restoran. Jadi misalkan folder plugin ya, folder plugins. Nah, misalkan kita setelah menggunakan Updraft, plugins-nya yang lama ya, sebelum di-restore akan berubah namanya menjadi plugins_old. Nah, makanya itu harus dihapus dulu ya, kalau teman-teman dicek di hosting nanti bakal kelihatan. Nah, ini sudah, kita lakukan restore lagi. Nah, plugin Themes Upload kita restore, kita next. Nah, kalau hostingnya bagus, biasanya proses ini tidak perlu memakan waktu yang lama ya, teman-teman. Biasanya cukup beberapa menit saja, bahkan tidak nyampe 1 menit ini sudah berhasil. Tapi kalau hostingnya lambat ataupun filenya gede, biasanya memerlukan waktu yang lama dan belum tentu itu berhasil, biasanya seperti itu. Nah, tadi plugin, tema, dan upload sudah kita restore, tinggal database-nya kita restore yang terakhir. Kita restore. Nah, tunggu sebentar. Nah, jika ada yang gagal biasanya dia akan, menunggu beberapa waktu, ada countdown-nya di sini, nanti dia akan mencoba ulang ya, teman-teman. Nah, di sini ada pengulangan ya, teman-teman, dia berusaha sedang restore ini nih, tabel Defender yang tadi. Nah, dia mencoba ulang, mencoba lagi hingga berhasil. Namun jika gagal terus dia nanti akan gagal ya, teman-teman, nanti akan ada notifikasinya. Jika gagal, teman-teman bisa melakukan, restore website melalui hostingnya langsung ya, melalui, PHP ya, biasanya kita melakukan impor di sana. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, kita bisa return to Updraft configuration, biasanya gagal ya kalau sudah melakukan restore pada database, biasanya gagal ya, kita harus login kembali, seperti itu. Nah, coba kita, oh ini masih bisa ya, mungkin masih terekam ya, soalnya saya tadi baru backup, langsung di-restore kayaknya. Tapi kalau teman-teman menggunakan backup yang lama, jauh, nah teman-teman harus login ulang. Nah, coba kita cek websitenya apakah sudah kembali. Nah, ini sudah kembali ya, sudah kembali rapi ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu tutorial singkatnya, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.